Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, kita pahami dulu konsep dari uji validitas. Jadi, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dasar pengambilan keputusannya, jika nilai R hitung lebih daripada R tabel, maka variabel pertanyaan valid. Namun, jika nilai R hitung kecil daripada R tabel, maka variabel pertanyaannya tidak valid. Jadi, pahami dulu dasar pengambilan keputusan ini. Setelah teman-teman memahami ini, kita bisa masuk ke contoh kasusnya. Di sini saya sudah memasukkan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan, yaitu P1 sampai dengan P10, yang telah dijawab oleh 25 orang responden. Sebelum kita mulai melakukan uji validitasnya, kita tentukan dulu total dari kuesioner ini. Untuk menentukan totalnya, kita bisa mengklik transform, lalu computed variable. Dan di target variable ini, kita bisa isi dengan total. Dan kita pindahkan P1 ini, lalu kita tambahkan dengan P2, tambah P3, tambah P4, tambah P5, tambah P6, tambah P7, tambah P8, tambah P9, dan tambah P10. Setelah itu, kita klik OK. Maka kita dapatkan total dari kuesioner ini. Supaya lebih mudah dilihat, kita hilangkan saja dua angka di belakang nol ini dengan ke desimal, lalu kita ubah menjadi 0. Setelah kita ubah, maka angka nolnya akan hilang. Lalu kita mulai mencari uji validitasnya dengan mengklik Analyze, lalu kita pergi ke Correlate dan ke Bivariate. Dan kita pindahkan semua yang di kiri ini dengan mengklik Ctrl A, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Setelah itu, kita klik OK. Dan kita pastikan percent, two-tail, dan flag significant ini di checklist ya. Kita klik OK. Maka di sini kita dapatkan hasil dari uji validitasnya. Nah, untuk menentukan uji validitas ini dari setiap pertanyaannya valid atau tidak valid, kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Jadi di sini saya sudah menyiapkan tabel R-nya. Untuk menentukan atau untuk melihat tabel R, teman-teman bisa melihat di jumlah responden kita, yaitu di kuesioner saya ini terdapat 25 orang responden. Maka di tabel R kita bisa lihat di N yang ke-25. Namun jika responden di kuesioner teman-teman berbeda seperti 30 atau 90, teman-teman bisa melihat di angka yang sesuai dengan kuesionernya. Di sini kita lihat di yang ke-25. Kita pakai di sini level signifikannya 5%, maka di sini kita dapatkan R tabelnya yaitu 0,396. 0,396. Dan kita kembali lagi ke hasil dari uji validitasnya. Kita lihat di P1 ini di percent correlation di bagian total. Di sini kita lihat ini kita baca 0,801 ya. Jadi dari prinsip tadi, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka variabel pertanyaannya valid. Tadi kan R tabel kita 0,395, sementara
Di uji validitas yang kita cari tadi, kita dapatkan R hitungnya yaitu 0,801. Jadi dapat kita simpulkan bahwa eh, pertanyaan pertama itu valid. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan kedua misalnya, yaitu 0,740 lebih besar daripada R tabelnya juga, yaitu 0,396. Maka pertanyaan dua juga dapat kita simpulkan valid, dan seterusnya. Dapat kita cari satu persatu gitu. Lalu setelah kita tentukan uji validitasnya, setiap pertanyaan itu valid atau tidak valid, kita lanjut mencari uji reliabilitasnya. Untuk konsep uji reliabilitasnya, kita dapat lihat di sini, yaitu untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. Dasar pengambilan keputusan dari uji reliabilitas yaitu jika nilai Cronbach's alpha lebih besar daripada 0,6, maka instrumen kuesioner dapat dikatakan handal atau reliable. Namun, jika Cronbach's alpha-nya 0,6 lebih kecil daripada 0,6, maka instrumen kuesionernya tidak handal atau tidak reliable. Di sini kita masuk lagi ke SPSS. Lalu untuk mencari uji reliabilitas, kita bisa mengklik Analyze, lalu ke Scale dan Reliability Analyze. Dan kita pindahkan semua pertanyaannya kecuali total. Jadi kita tahan kontrol, maka total tidak terpilih. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu di bagian statistik ini kita checklist bagian Scale if item delete. Jadi ini saja yang kita checklist. Lalu continue. Dan oke. Maka kita dapatkan hasil dari uji reliabilitasnya. Di sini Cronbach's alpha-nya yaitu 0,901. Jadi dari dasar pengambilan keputusannya, jika nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6, maka instrumen kuesionernya itu reliable. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 0,901 ini lebih besar daripada 0,6. Maka kita simpulkan bahwa uji reliabilitasnya di kuesioner ini itu adalah reliable atau handal gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dari suatu kuesioner. Jika teman-teman masih kurang paham dari penjelasan saya, teman-teman dapat melihat yang lebih jelasnya di channel YouTube Wuri Isdianto. Jadi saya belajarnya dari YouTube ini. Dan nanti saya sertakan juga link videonya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.